Kisah ini berawal dari ketika aku dan teman-temanku akan diangkat menjadi pegawai tetap. Pada aturannya perusahaan selalu bahwa menjelang menjadi pegawai tetap harus mengikuti yang namanya bintal, yaitu pembinaan mental, di mana dikirim seluruh pegawai yang akan diangkat ini ke pusat pendidikan militer, di mana harus diasah semua secara mental untuk menjadi pegawai yang handal dan disiplin. Untuk itu kami beserta teman-teman semua dikirim ke sebuah pusat pendidikan di Jawa Timur, yaitu tepatnya di Surabaya. Berangkat dengan rasa senang gembira karena tentunya bahagia diangkat menjadi pegawai tetap, di mana ini menjadi harapan dan cita-cita semua aku dan teman-temanku. Dan perjalanan berlangsung hingga sampai ke tempatnya, dan di tempat tersebut langsung seluruh teman-temanku di briefing oleh tim dari pusat pendidikan tersebut setelah diserahkan dari perwakilan kantorku ke beliau pejabat yang berwenang. Semua diberikan arahan bahwa tidak ada nanti istilahnya semuanya yang menolak perintah. Semua harus mengikuti aturan-aturan yang ada, harus berjalan dengan baik, disiplin, dan taat waktu. Itulah utamanya untuk bagaimana menjadikan kita semuanya menjadi, tentunya setelah selesai dari pusat pendidikan ini, semua menjadi berbeda, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih disiplin, dan menjadi lebih kuat. Tentunya itulah yang diharapkan oleh perusahaanku. Briefing diantaranya menyuruh ke kita semua yang laki-laki untuk menggundul kepalanya, plontos-tos, tanpa ada sehelai rambut pun, dan yang wanita dipotong pendek, kecuali yang berhijab. Dan kegiatan segera akan dimulai. Sebelumnya bapak-bapak komandan dan juga pasukannya di pusat pendidikan tersebut mengantar kita di sebuah barak, di mana terbentang panjang tempat tidur yang dipakai bersama-sama. Tempat tidurnya tingkat
ada yang di bawah dan ada yang di atas, dan juga deretan almari-almari, di mana ini nanti selama 1 bulan semuanya kami dan teman-teman menjalaninya hingga sampai selesai. Dan juga diberitahu letak-letak mana, termasuk letak kamar mandi dan letak bagaimana nanti ketika semua harus makan bersama di ruang makan, di mana juga harus makan bersama, dan juga lapangan dan semua di area tersebut dijelaskan oleh Pak Instruktur dari pusat pendidikan militer tersebut. Dan juga nanti kata beliau akan juga dikenalkan di lapangan, intinya berada di luar dari barak ini, di luar dari markas ini, kata beliau. Semua sudah selesai, yang laki-laki jadi berubah, semua gundul kayak tuyul. Dan tentunya ini menjadikan kita juga geli, karena baru pertama kali melihat wajah teman-teman tanpa berambut. Semuanya pelontos-tos, gundul pacul. Pertama sekali yaitu bahwa kita langsung diberi seragam militer dan dikumpulkan dalam satu lapangan berbaris rapi dan diberikan pengarahan oleh Bapak Komandan pada pusat pendidikan tersebut, dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Komandan Kompi yang memimpin kita semua beserta pasukan-pasukan di bawah beliau. Kita semangat dan juga tentunya akan mengikuti seluruh program-program yang diadakan oleh pusat pendidikan ini untuk nantinya tidak mengecewakan perusahaan dari apa yang telah diberikan oleh perusahaan untuk kita menimba ilmu di Pusdik ini. Waktu berjalan dan tentunya segala suka dan duka akan terjadi di tempat ini. Seperti biasa, kegiatan diikuti mulai dari pagi hari menjelang subuh, dari mulai sholat subuh hingga sampai menjelang maghrib, dan juga setelah mandi, langsung setelah isya juga dilanjut dengan belajar bersama sambil menunggu perintah-perintah apapun yang diberikan secara juga mendadak. Pada hari kedua, di mana pada saat ketika mandi, temanku yang bernama Rianto Cengkareng ini memang terbiasa kalau mandi selalu molor, karena tahu bahwa setelah mandi ini adalah belajar bersama, di mana belajar bersama ini berada dalam suatu ruang bersama-sama di suatu aula panjang, dan biasanya ini memang tidak dalam pengawasan, hanya kadang saja pengawasannya dikontrol oleh para instruktur kita, namun tidak seperti pada saat hari-hari kegiatan pada hari-hari biasanya. Ketika teman-teman sedang asik belajar, mulai belajar, Rianto Cengkareng ini berlari dari arah kamar mandi yang berjarak jauh dengan pakai handuk dan dengan teriak-teriak dengan ketakutan.
dan akhirnya terjatuh di barak, di kamar barak. Tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunjuk-nunjuk dan berkata, "Neng kono ono sirah, neng kono ono sirah, neng kono ono sirah. Di sana ada kepala, di sana ada kepala, di sana ada kepala," kata Rianto Cengkareng. Teman-teman sudah berusaha, sepertinya ketakutan ini tidak akan segera reda karena matanya pun terbelalak. Akhirnya dengan segala upaya teman-teman memberikan balsem dan segalanya, akhirnya Rianto Cengkareng sadar, terkendali, akhirnya bisa bercerita. "Ada apa, Ri? Kamu kok lari terbirit-birit kan dengan kondisi ketakutan seperti ini?" Akhirnya Rianto mengatakan bahwa ketika dia mandi, ketika melihat pada gayungan keberapa dia mandi, melihat di dalam air bak itu ada kepala manusia. Ya, kepala manusia yang sudah terpotong lehernya berada di dalam bak dengan mata yang melotot. Apa betul Rianto Cengkareng mengatakan betul, "Aku benar-benar melihat"? Di antara kami semua ada yang percaya dan juga ada yang tidak. Dan setelah kondisi Rianto Cengkareng ini normal kembali, maka kami juga tidak berani lapor kepada instruktur kami, karena bagaimanapun nanti malah biasanya lapor apapun malah dihukum. Maka kami sembunyikan hal tersebut dengan kesepakatan bersama. Pada hari ketiga, di mana seperti posisi yang sama, terjadi lagi kejadian yang hampir serupa yang dialami oleh temanku yang lain. Karena temanku yang satu ini juga seperti Rianto Cengkareng, di mana ketika mandi senengnya itu menyendiri. Jadi mencari sepi baru mandi. Katanya dia malu itu. Padahal memang kamar mandi ini dijadikan untuk bersama-sama, kecuali di WC. WC pun terlihat juga terbuka, dalam arti di bawah itu kelihatan kaki-kaki teman-teman kita yang sedang beol. Kalau di baknya itu panjang, jadi memang kelihatan antara teman satu dan teman yang lain ketika bertelanjang mandi. Teman yang satu ini namanya Budi, lari terbirit-birit dengan tergopoh-gopoh, bahkan jatuh dan kembali bangun, jatuh lagi dan bangun lagi, sampai akhirnya terkapar di lantai barak. "Ada apa, Bud?" kata teman-teman. Budi agak tidak seperti Rianto yang sulit. Kalau Budi ini sudah segera dia bisa bercerita. Dia bercerita bahwa ketika beol sebelahnya sepertinya ada yang merokok, karena terlihat asap. Asap itu akan terlihat pada setiap orang beol karena di atasnya tidak tertutup, hanya tembok, namun di bawahnya pun kelihatan kaki ketika kita jongkok. Memang dibuat sedemikian rupa, nggak tahu maksudnya apa, tapi itulah kondisinya.
Dan ternyata ketika ditengok Dehem, ada suara juga, suara dari yang sebelahnya. Pikir si Budi tentunya temannya. Juga terdengar ketika selesai dengan air yang diguyur. Namun ketika ditengok, semua di sebelahnya itu tidak basah, tidak seperti barusan dipakai. Dan terdengar di pojokan itu suara orang yang ketawa dengan besar, maka dia langsung lari. Banyak sekali kejadian yang dialami teman-temanku kala berada dalam pusat pendidikan ini. Di antaranya adalah tentara-tentara zaman dulu, zaman Belanda yang berlari-lari dengan suara baris, dan ketika kita tengok tidak ada, dan banyak sekali. Itu pun semua harus menjadi kekuatan mental. Akhirnya kita dan teman-teman berkumpul bahwa memang inilah kita di antara tujuan untuk kita menjadi kuat, menjadi pemberani, sekaligus menjadi disiplin apa yang diberikan oleh bapak-bapak yang ada di sini, bapak-bapak para tentara, di mana semuanya berjalan dengan disiplin, teratur, dengan tepat waktu, dan dengan kata-kata yang lantang namun tegas. Inilah yang memang menjadi kita semua menjadi kuat. Pun daerahnya atau wilayah di sini pun membentuk mental kita menjadi kuat, karena gangguan-gangguan selain daripada manusia, makhluk halus pun banyak terjadi. Untuk itu, teringat dalam pendidikan itu, aku pun menjadi merinding. Sampai jumpa dengan Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.